Gunung Daik bercabang 3, patah 1, tinggallah 2. Anjuran agama telah pun jadi budaya. Salam disampai pembuka kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke kebun, petik peria, makan nasi, peria ulamnya. Hendak mabrur umrah hajinya, sempurnakan olehmu syarat rukunnya. Bapak, Ibu, Tuan dan Puan yang berbahagia, InsyaAllah sebentar lagi kami akan coba mempraktikkan berkain ihram untuk pelaksanaan ibadah haji dan umrah. Maka untuk itu, mari kita perhatikan baik-baik bersama-sama bagaimana tata cara memakai kain ihram yang salah satu merupakan syarat ataupun rukun daripada pelaksanaan ibadah haji dan umrah kita. Baik, sebentar lagi akan kita saksikan bersama-sama. Alhamdulillah, di tangan saya sudah kita siapkan beberapa alat peraga untuk pemakaian kain ihram bagi yang akan berihram haji dan umrah. Baik, saya akan memperkenalkan satu demi satu alat peraga kita. Yang pertama di tangan saya kanan dan kiri ini ada kain ihram namanya, yaitu kain yang akan kita gunakan untuk pelaksanaan ihram berhaji ataupun umrah. Yang satu di tangan kanan ini kita siapkan kain ihram sebagai pakaian atas, sebagai selendang atau pengganti baju untuk bapak-bapak menggunakannya. Kemudian yang kedua, kain ihram yang kita siapkan yang kedua ini yaitu akan kita gunakan di bagian bawah, yang akan kita gunakan sebagai sarung atau pengganti celana bagi bapak-bapak yang berihram nantinya. Nah, dua kain ihram ini harus kita siapkan sebelum kita melaksanakan ihram berhaji ataupun umrah. Kemudian ada tambahan sedikit bagi tuan-tuan sekalian untuk menguatkan pakaian ihram yang akan kita gunakan di bagian bawah. Maka tuan-tuan, bapak-bapak boleh menyiapkan sabuk pengaman yang akan kita gunakan untuk menguatkan bagian bawah daripada ihram kita. Jadi kain ihram untuk kita gunakan di atas perlu kita siapkan, kemudian juga kain ihram yang kita gunakan untuk bagian bawah, dan juga sabuk pengaman untuk kita gunakan menguat pakaian ihram yang akan kita gunakan untuk bagian bawah. Kemudian untuk ibu-ibu akan kita tampilkan melalui gambar berikut ini. Bapak, Ibu, Tuan dan Puan sekalian, di tangan saya sudah kita siapkan kain ihram yang akan kita gunakan untuk bagian bawah terlebih dahulu. Nah, kain ihram ini disunnahkan berwarna putih, dan boleh dilihat yang sering kita lihat jamaah haji atau jamaah umrah membawa atau menggunakan kain ihram seperti ini, ya. Bentuknya panjang. Yang ini akan kita gunakan pertama untuk bagian bawah terlebih dahulu. Nah, bagaimana tata cara memakai kain ihram ini? Mari kita saksikan bersama-sama. Pertama, setelah kita siapkan, ya, lalu kain ihram putih ini kita bentangkan terlebih dahulu seperti ini. Nah, lalu ujung kain ihram sebelah kanan kita satukan dengan ujung sebelah kirinya. Nah, kita temukan seperti ini. Lalu kita bentangkan seperti ini. Nah, dalam posisi ini kita pastikan betul ini dalam kondisi rapi, sehingga pakaian yang kita gunakan nanti tampak sempurna digunakan. Nah, bagaimana selanjutnya setelah kita bentangkan dan ujungnya sudah kita temukan seperti ini, maka langkah berikutnya adalah kita ambil bagian depan ujung ini, lalu kita tarik ke bagian belakang seperti ini. Dipegang dulu yang ujung ini, lalu
bahagian satunya kita tarik ke belakang seperti ini. Kita rapikan. Okey. Nah, setelah itu kita lihat dalam posisi seperti ini, kerana satu sudah kita tarik ke bahagian belakangnya, ya. Lalu yang satunya ini, satu ujungnya ini kita letakkan ke atau lipatkan ke sisi sebelah kanan seperti ini. Sudah dalam kondisi seperti ini, lalu kita tutup dengan kain yang sebelah kanan kita pegang tadi, lalu kita lipat seperti ini. Nah, barulah kita gulung, ya, sedikit. Okey. Baik. Sebagaimana saya sampaikan tadi, kita punya sabuk pengaman untuk mengamankan bagaimana kain ihram yang kita gunakan ini jangan sampai melorot dan jangan sampai tanggal daripada pinggang kita. Maka kita telah siapkan ikat pinggang atau sabuk pengamannya. Nah, di sini kita telah siapkan, ya, sabuk pengaman untuk ikat pinggang kita, menahan, ya, kain ihram yang kita pakai di bawah. Kita buka. Jadi sebelum kita gunakan sabuk ini, kita pastikan sabuk ini pas dulu. Kita paskan di pinggang kita. Ya, kita paskan dulu di pinggang kita sehingga ketika kita memasangnya tidak perlu lagi ditarik-tarik, ya, sehingga dengan mudah kita, ya, kita ikatkan ke pinggang kita seperti ini. Lalu kita kunci. Nah, kalau sudah seperti ini, barulah kita sempurnakan lipatan daripada kain ihram kita yang di bawah. Nah, kita gulung seperti ini. Nah, sempurna kita memakai kain ihram di bawah. Lalu, untuk meyakinkan lagi lebih sempurnanya kita berpakaian ihram untuk sarungnya, maka untuk membuktikannya, kita kangkangkan sedikit kaki kita. Nah, ketika kita dalam posisi mengangkat ini, tidak tampak aurat sebelah kiri dan kanan, maka sempurnalah kita memakai kain ihram untuk bahagian bawah. Baik, Bapak Ibu, tuan-tuan puan yang berbahagia, selanjutnya kita akan mempraktikkan bagaimana tata cara menggunakan kain ihram untuk bahagian atas ataupun selendangnya. Baik, Bapak Ibu, tuan dan puan yang berbahagia, di tangan saya sudah ada kain ihram yang kedua. Sebagaimana kita telah siapkan dua kain ihram di awal tadi, satu kita gunakan untuk bahagian bawah sebagai sarungnya, dan satu lagi akan kita gunakan kain ihramnya ini untuk sebagai selendang pengganti pakaian di bahagian atas. Baik, sebelum kita memakainya, kita bentangkan terlebih dahulu, ya. Nah, seperti yang di bawah juga, kainnya berwarna putih dan selanjutnya panjang seperti ini. Nah, bagaimana kita memakai untuk ihram bahagian atas? Maka kita selempangkan terlebih dahulu ke belakang, ke punggung daripada belakang tubuh kita. Nah, dalam kondisi seperti ini, okey. Setelah itu, sebelum kita sempurnakan, kita tarik dulu, kita tarik sisi sebelah kanan daripada kain ini, sehingga tampak oleh kita sisi sebelah kanan lebih panjang daripada sisi sebelah kiri. Nah, apa gunanya nanti kita akan tengok. Mengapa harus kita tarik lebih panjang ke sisi sebelah kanan? Nah, setelah seperti ini, yang kanan panjang, yang kirinya agak pendek. Lalu kita ambil hujung atau bucu daripada sisi sebelah kiri kain, kita masukkan ke bahagian belakang pakaian kita ini. Seperti ini. Sebelah kiri kita masukkan ke belakang. Okey. Bisa kita lihat bahagian belakang seperti itu. Lalu, Bapak Ibu, tuan dan puan yang berbahagia,
sisi sebelah kanannya ini yang panjang tadi. Nah, dua cara pemakaiannya. Ketika kita tidak dalam keadaan bertawaf mengelilingi Kaabah, maka ketika kita solat atau di luar daripada tawaf, kita menggunakan dengan cara menutup seluruh punggung daripada punggung belakang kita seperti ini. Nah, kain panjang ini kita taruh seperti ini, lalu kita selempangkan atau kita selendangkan ke sisi sebelah kiri seperti ini. Nah, bentuknya lebih kurang seperti ini. Nah, kapan kita akan menggunakan pakaian dalam kondisi seperti ini, yaitu ketika kita tidak bertawaf, ya, ketika solat atau ketika amalan lainnya sedang tidak dalam keadaan bertawaf, maka cara kita menggunakan kain ihramnya. Lalu cara yang kedua yaitu ketika kita dalam keadaan atau kondisi bertawaf mengelilingi Kaabah. Maka bagaimana pakaian ihram yang harus kita gunakan? Di dalam istilah manasik haji, ya, diistilahkan dengan pakaian ittiba. Nah, pakaian ittiba yaitu pakaian yang menampakkan sisi sebelah kanan daripada bahu kita ketika kita bertawaf. Bagaimana caranya? Nah, yang ini kita buka lagi. Lalu yang tadi awalnya kita tutup bahu sebelah kanan seperti ini. Ketika bertawaf, kita alihkan posisinya menjadi di bawah ketiak sebelah kanan, ya. Kita ambil bahagian dari ketiak sebelah kanan, lalu kita taruh seperti ini dan kita selempangkan lagi ke sisi bahu sebelah kiri seperti ini. Nah, baik, kita rapikan. Nah, begitulah, ya. Kelihatan bagaimana ketika kita dalam keadaan bertawaf. Sisi bahu sebelah kanan kita ditampakkan. Ini menurut istilah manasik haji dan umrah adalah pakaian ihram ittiba namanya, ya. Jadi dengan membuka sisi bahu sebelah kanan. Bapak Ibu, tuan dan puan yang berbahagia, inilah beberapa tata cara, ya, tata cara yang harus kita lakukan ketika kita memakai kain ihram, baik itu ketika berihram umrah maupun ketika kita berihram haji. Kepada Bapak Ibu, tuan dan puan, jamaah calon haji yang berbahagia, inilah beberapa petunjuk ringkas tentang penggunaan kain ihram ketika pelaksanaan haji dan umrah kita. Semoga Bapak Ibu bisa memahami petunjuk ringkas ini dan selamat mempraktekannya. Terima kasih dari kami, mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhirul kalam kami ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjangkan dia nanti dipotong-potong yang ini penting. Simpan tak ya? Ini kalau video rekaman tak ada, ngulang lagi gitu nih. Nanti kan.